Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak, Ibu, serta calon peserta didik baru yang insya Allah sesaat lagi nanti kita akan melaksanakan proses PBDB secara online di tahun 2020 ini, terutama untuk peserta didik baru yang akan melanjutkan ke jenjang SMA dan SMK. Baik ya Bapak Ibu dan juga calon peserta didik baru, sebaiknya kami menjelaskan sedikit terkait masalah PBDB ini. Mungkin banyak yang bertanya, kapan kami mulai harus mendaftar dan bagaimana cara prosedur dan alurnya. Nah, untuk kesempatan kali ini Bapak Ibu dan juga adik-adik semua, kita jelaskan saja ini sedikit terkait pamflet yang sudah disebarkan oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu Dinas Pendidikan tentunya. Baik, nah ini adalah pamflet yang sudah disebar. Ya, semoga saja kalaupun ini sudah ada yang mengetahui dan sudah mengerti, ya alhamdulillah ya. Namun ada beberapa Bapak Ibu serta adik-adik semua yang mungkin belum paham terkait masalah ini. Nah, kami jelaskan untuk PBDB jenjang SMA SMK secara online diselenggarakan di tahun 2020 ini. Pertama adalah jalur pelaksanaan PBDB untuk SMA itu terdiri dari 4 jalur. Yang pertama adalah zonasi, kemudian prestasi, afirmasi, dan mutasi. Kemudian jalur yang untuk pelaksanaan PBDB pada SMK itu terdiri atas 3 jalur. Yang pertama adalah prestasi, afirmasi, dan juga mutasi. Nah, kemudian Bapak Ibu dan juga buat adik-adik semua, PBDB ini dimulai pada tanggal 15 sampai dengan 30 Juni 2020. Ya, jadi PBDB dimulai pada tanggal 15 sampai 30 Juni 2020. Nah, ini adalah waktu ataupun tanggal-tanggal untuk pendaftaran PBDB. Baik, langsung saja kita lihat. Jenjang SMK itu untuk jalur afirmasi. Jalur afirmasi ini mulai tanggal 15 sampai dengan 17 Juni 2020. Berarti ada 3 hari ya, tanggal 15, tanggal 17, tanggal 16, tanggal 17. Nah, 3 hari. Ini untuk jalur afirmasi. Mungkin banyak yang bertanya, apa sih jalur afirmasi? Nah, ya, jalur afirmasi ini adalah jalur masyarakat yang kurang mampu, ya, atau istilah lainnya adalah afirmasi. Untuk SMA dan SMK itu sama ya, mulai tanggal 15 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020. Nah, jadi untuk yang pertama ini mulai dari Senin, Selasa, Rabu, 15 sampai 17 ini hanya untuk jalur afirmasi. Ya, jalur afirmasi. Lantas jalur afirmasi ini apa? Jalur masyarakat yang kurang mampu. Silakan nanti bisa membawa lampiran atau melampirkan bukti surat keterangan tidak mampunya, ya. Atau yang memiliki KIP, ya, yang kemarin KIS. Nah, itu boleh mengikuti jalur afirmasi ini. Baik, selanjutnya untuk kita bahas SMA dulu ya. Jalur zonasi. Ini mulai tanggal 18 hingga tanggal 23. Ya, tanggal 18 hingga tanggal 23 Juni 2020 untuk jalur zonasi, ya. Ini juga untuk umum tentunya ya. Jalur zonasi ini untuk umum. Ya, yang mungkin tidak memiliki KIP, tidak memiliki ya, ini bisa ikut ke sini ya. Itu mulai tanggal 18 hingga 23 Juni 2020. Nah, kemudian untuk jalur prestasi ini mulai tanggal 24 hingga 26 Juni 2020. Nah, untuk tanggal 24 hingga 26
Juni 2020 ini untuk jalur prestasi. Jalur prestasi ini adalah jalur yang bisa Anda ikuti ya untuk adik-adik semua yang memiliki prestasi, tentunya dilampirkan nantinya dengan piagam-piagam penghargaan ya, mulai juara tingkat kota, tingkat kabupaten ya, kemudian tingkat provinsi dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah jalur mutasi, ini untuk orang tua yang mungkin pindah tugas ya, pindah pekerjaannya. Nanti silahkan bisa dilampirkan dengan surat keterangan pindah dari tempat pekerjaan orang tua ya, mulai tanggal 29 sampai 30 Juni 2020. Kemudian kita bahas tentang jenjang SMK. Nah, SMK memiliki 3 jalur. Jalur afirmasi sama tadi seperti SMA, tanggal 15 hingga 17 Juni 2020 ya. Jadi untuk yang memiliki KIP, kemudian kartu tidak mampu, silahkan nanti kurang mampu ya, kartu kurang mampu, silakan nanti bisa melampirkan dan bisa mengikuti jalur afirmasi ini tanggal 15 hingga 17 Juni 2020. Kemudian jalur prestasi. Nah, jalur prestasi ini adalah jalur yang bisa diikuti oleh umum ya. Jadi kalau misalnya yang tidak memiliki surat keterangan tidak mampu, kemudian tidak memiliki, bukan juga mutasi, silahkan nanti yang umum bisa ikut jalur prestasi ini. Untuk SMK ya, itu mulai tanggal 18 hingga 26, lumayan lama ya. Dan untuk yang prestasi juga bisa ikut di sini. Yang prestasi juga bisa ikut di sini ya. Nah, kemudian terakhir adalah jalur mutasi tanggal 29 sampai 30 Juni 2020. Baik, inilah jalur-jalur dan waktu pendaftaran yang bisa diikuti oleh peserta didik. Jadi lihat dulu ya, oh saya ini memiliki apa, oh saya berarti ikut jalur ini. Tanggalnya sekian, gitu ya. Jangan salah gitu ya. Nah, kemudian di tanggal 2 Juli pengesahan calon peserta didik baru. Ya, tanggal 2 Juli itu pengesahan calon peserta didik baru. Tanggal 3 Juli pengumuman PPDB SMA SMK. 6 sampai 11 Juli pendaftaran ulang dan 13 Juli awal tahun pelajaran baru. 13 sampai 15 Juli pengenalan lingkungan sekolah atau PLS ya. Nah, demikian. Kemudian untuk alur pendaftaran pertama calon peserta didik baru akses ke laman pendaftaran PPDB daring, yaitu melalui laman ppdb.dindik.babelprop.go.id. Ya, ini seperti yang tertera di sini. Kemudian kedua, calon peserta didik baru melakukan pengajuan pendaftaran mandiri dengan mengisi formulir secara daring. Ketiga, calon peserta didik baru melakukan pemilihan sekolah sesuai dengan jalur PPDB. Keempat, calon peserta didik baru mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan sesuai dengan jalur yang sudah dipilih ya. Kemudian calon peserta didik baru mencetak bukti pengajuan pendaftaran. Nah, silakan nanti bisa dicetak bukti pengajuan pendaftarannya. Keenam, petugas PPDB melakukan verifikasi pendaftaran secara daring. Nah, ini petugas PPDB yang ditugaskan di sekolah. Kemudian calon peserta didik baru melihat hasil seleksi dan pengumuman secara daring di laman situs PPDB sekolah tujuan. Jadi kalau misalnya peserta didik baru daftarnya ke SMK Negeri 1 ya silakan nanti bisa melihat di web SMK Negeri 1 ya. Kemudian yang terakhir 8 bagi calon peserta didik baru yang diterima pada sekolah yang dituju ini wajib daftar ulang di sekolah penerima dengan membawa berkas persyaratan asli. Kemudian persyaratan untuk yang mau mendaftar sebagai peserta didik barunya adalah persyaratan calon peserta didik baru kelas 10 ya, SMA atau SMK. Kemudian berusia paling tinggi 21 tahun dibuktikan dengan akte kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh Dukcapil dan dilegalisir oleh Lurah, Kepala Desa sesuai dengan domisili calon peserta didik. Ya. Kemudian telah dinyatakan lulus dari pendidikan SMP atau MTS dan sederajat.
Kemudian memiliki email pribadi yang nantinya digunakan untuk menerima form bukti pendaftaran. Ya, jadi harus memiliki email yang utamanya ya. Kemudian mendaftarkan diri di web formulir PBDB pada alamat pbdb.dindik.babelprov.go.id. Kemudian mendaftar melalui Dinas Pendidikan Provinsi dengan calon peserta didik baru yang melalui jalur mutasi orang tua. Ya, jadi kalau yang orang tuanya mutasi, silakan nanti bisa mendaftar melalui Dinas Pendidikan Provinsi untuk calon peserta didik baru yang melalui jalur mutasi orang tua. Ya. Kemudian mengupload foto scan melalui aplikasi yang ditentukan. Nilai rapot semester ini asli ya bagi jalur prestasi ya atau jalur umum. Jadi nilai rapot 5 semester ini asli scan bagi jalur prestasi. Memiliki kartu keluarga asli, kemudian memiliki KIP, PKH, KIS atau SKTM yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kota bagi jalur afirmasi. Kemudian sertifikat atau piagam penghargaan bagi jalur prestasi. Ya, demikian ya. Mungkin sudah sangat jelas dan mudah-mudahan ini bisa membantu, dan kalau masih ada kebingungan gitu ya, bagaimana caranya, ya silahkan nanti bisa bertanya langsung ke panitia ya, panitia PBDB di sekolah tujuan ya. Demikian Bapak Ibu dan juga adik-adik semua, dan setelah ini nanti kita akan menjelaskan cara perhitungan untuk penilaian seperti apa ya, terutama untuk jalur umum atau jalur prestasi ya. Kalau jalur yang menggunakan jalur afirmasi ini hanya dengan membuktikan surat keterangan tidak mampu, KIP dan lain-lain ya. Tidak menggunakan penilaian ya, nilai rapot tidak. Kemudian untuk mutasi juga dibuktikan dengan surat keterangan pindah ya dari yang dibuat oleh tempat pekerjaan orang tua. Baik ya, Bapak Ibu dan juga adik-adik semua, sampai di sini dulu, dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.